Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanya-tanya, bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan ini tentang sholat tasbih. Apakah ketika kita sholat tasbih itu sujud kita membaca, rukuk kita membaca subhanallahil azim wa bihamdih? Apakah boleh kita tidak membaca itu, langsung membaca tasbih saja? Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu satu, Bib. Satu dulu. Ya. Nah, sholat tasbih. Sholat tasbih memang aturannya tidak membaca kecuali yang wajib-wajib saja. Artinya yang wajib itu cuma membaca Fatihah, kemudian sunnahnya membaca surat, waktu ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, itu semua nggak usah baca tasbih, langsung membaca baqiyatus sholihat, karena itu sudah pengganti daripada tasbih. Karena di sujud sudah lengkap, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi yang dibaca cuma Fatihah, surat, dan nanti yang terakhir yaitu tahiyat. Selain itu langsung membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Salat tasbih, Al-Habib Mustafa Al-Idrus mengatakan termasuk daripada rajanya sholat hajat yaitu sholat tasbih. Rajanya sholat hajat itu sholat tasbih, Bu. Dan kan sholat hajat, orang mau berangkat umroh sholat hajat, orang mau haji sholat hajat, pian ada urusan sholat hajat, pian ada apa sholat hajat. Rajanya sholat hajat, para ulama mengatakan yaitu dengan mengerjakan sholat tasbih sebanyak 4 rakaat. Sebanyak berapa? 4 rakaat. Saking dari pentingnya sholat tasbih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada paman beliau Abbas, ya Abbas, sholat tasbih ya, setiap hari. Kalau nggak mampu 1 minggu sekali. Kalau nggak mampu sebulan sekali. Kalau nggak mampu setahun sekali, wahai Abbas. Kalau nggak mampu juga, jangan sampai tidak mengerjakan sholat sunnah tasbih walaupun seumur hidup sekali. Saking dari pentingnya sholat tasbih itu. Kenapa? Rajanya sholat hajat. Ada lagi tanya? Lanjutan sholat tasbih tadi, Bib. Apakah kita misalnya seperti ini, orang tua sudah meninggal, bolehkah kita bersedekah sholat tasbih itu pada orang tua kita yang sudah meninggal? Caranya bagaimana? Nah, sholat hadiah, sholat tasbih, sholat yang lainnya itu niatnya bukan ketika sholat, tapi ini sebelum sholat itu niat, aku nih ngerjakan sholat untuk dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah. Nanti habis sholat ada doanya sendiri, yaitu ulun hadiahkan. Kalau bahasa Indonesia ini ada bacaan sendiri, tapi ya ulun hadiahkan pahala amal soleh saya yang saya kerjakan, yang termasuk tadi sholat hajat, sholat hadiah, ada sholat tasbih untuk almarhum dan almarhumah. Jadi tidak masuk di waktu sholat, tapi hadiahnya dibaca setelah sembahyang sholat tasbih. Ada lagi tanya? Kami tanya ya. Untuk bini-bini biasanya makanya apa kita bini yang jadi kuku nih, apa orangnya? Henna, apa namanya lain? Hah? Ini aja. Apakahnya apanya termasuk barang bisa membatalkan wudhu kah atau bagaimana? Sebentar. Kemudian yang kedua, masalah mewarnai rambut ini. Ada yang pirang, tapi kebanyakan yang pirang ini. Ini saya tidak tahu nih, apakah 2 macam kah bahan itu atau memang 1 macam aja. Tapi yang jelasnya banyak kelihatan rambutnya ini pirang. Jadi ini namanya.
Mantap, pertanyaan Pak Ketua. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Nah, adapun pewarna kuku, pewarna rambut, asalkan tidak menghalangi masuknya bersentuhannya air ke kulit dan ke rambut, apapun bahannya, maka boleh digunakan. Ya, tidak haram, tidak dosa. Apapun boleh digunakan. Khairil, mau nyemir rambutnya kuning, boleh. Dosa gak, Beb? Gak dosa, cuman makruh. Oke, Khairil kuning, birin biru misal. Apa lagi? Pak Ketua pink. Pokoknya perkumpulan majelis misal gimana? Makruh, tidak dosa. Jadi kalau pian ngelihat anak-anak muda nang pirang-pirang kayak luwak tuh, kayak apa tuh? Nggak dosa. Asalkan itu tadi bahannya tidak menghalangi masuknya air garam ke rambut. Nggak haram, yang haram cuma satu, apa? Wa yahrumul khidabu sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Haram menyemir rambut dengan warna hitam baik laki-laki dan perempuan. Kuning silahkan, biru silahkan, pink silahkan, pelangi bebe silahkan. Yang nggak boleh yaitu hitam. Kenapa? Karena orang kalau nyemir hitam, apalagi bapak-bapaknya sudah 50 tahun, 60 tahun hitam, berasa pemuda lagi. Kalau sudah pemuda lagi, pemotor, cewek-cewek lihat ya, kenapa? Pengen kawin lagi, ngerasa muda. Makanya itu haram laki dan perempuan untuk nyemir hitam. Walaupun perempuan atas izin suami nggak boleh. Pak, Mas, Pak Ardan, nah, izin bang supaya ulun kayak Syahrini juga. Ulun boleh kan nyemir hitam? Gak ada boleh, walaupun suami ngizinin. Gimana? Masih banyak warna-warna yang lain. Oke, merah, coklat, kuning, ada yang ngetren sekarang biru, bahkan ada yang ngetren juga warna putih. Kayak opa-opa tuh. Putih ada. Yang nggak boleh, yang haram dengan jenis apapun, walaupun tidak menghalangi sah dan tidak sahnya wudhu, yaitu warna hitam. Kalau yang lain hukumnya makruh, kecuali orang laki-laki dan perempuan yang beruban. Khairil sudah beruban, Pak Ketua sudah beruban, nyemir rambutnya warna merah. Tidak apa-apa, nggak dosa dan tidak makruh. Kenapa? Karena sudah beruban. Biru beb, nggak masalah. Kenapa? Kayak membersih kaca tuh, pengaruhnya tuh. Kemucing katanya orang Jawa. Kuas kayak kuas gitu. Kayak kuas aja. Boleh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan Rasulullah SAW itu nyemir jenggotnya selalu senantiasa warna merah dan coklat. Kalau pian lihat foto-fotonya Habib Umar, jarang. Habib Umar ini kalau nggak pakai semir putih semua, rambutnya putih, kemudian jenggotnya putih semua. Kenapa? Karena Habib Umar itu umurnya sudah 60 tahun. Tapi kenapa wajahnya masih segar, kelihatan masih muda? Beliau tidak nyemir warna hitam, tapi beliau menyemir warna merah, dan itu hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah beruban. Yang tidak beruban, kayak saya, kayak pian-pian ini, yang tidak beruban hukumnya makruh. Nang muda-muda itu hukumnya makruh, nang tua hukumnya sunnah. Lebih-lebih perempuan, nah, biar gak kelihatan nenek-nenek amat lah. Oke, biar agak 11-12 kayak Ayu Ting Ting. Kayak apa? Semberlah coklat. Oke, kait datang. Nah, kait. Insyaallah. Oke. Ada lagi Mas? Pakai
Oh, tato. Ah, tato ini saudara, la'anallahul wasma wal wasmat. Allah melaknat orang laki-laki dan perempuan yang bertato dan yang mentato. Selama orang ini tidak tobat, setiap hari, setiap detik, makan, tidur, nonton TV, itu semua dapat dosa, dapat laknat. Cuman kalau berwudu hukumnya sah. Kenapa? Karena tato itu di atas daging, di bawah kulit. Tek, ya kan? Kulitnya itu ada. Kulit emang. Jadi tinta pewarna itu emang dimasukkan di bawah kulit. Karena itu pian mau dengan cara apapun, dengan kasih obat apapun, ini tato nggak bisa hilang. Kenapa? Karena dilindungi oleh kulit. Sehingga orang bertato wuduknya sah, orang bertato mandi wajib, mandi junubnya sah. Cuman kalau dia tidak tobat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana, Beb? Ya tobatlah. Nah, tobat. Tandanya tobat gimana? Yang sudah bertato, pertama, dia menyesal karena dia sudah mentato. Yang kedua, tidak nambah tato lagi. Nah, ini tandanya menyesal. Gak masalah. Karena ada saya punya teman mantan preman juga, itu sebadan tato. Kayak apa? Masa mau digosok atau itu sakit gimana? Dah, kamu taubatan nasuhah. Allah yang tahu apa yang sudah engkau kerjakan. Gimana Beb? Wudhu, tetap wudhu orang yang bertato, mandi wajibnya orang bertato tetap sah. Cuman itu tadi, kalau tidak tobat maka dosa. Kalau tobat maka dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak masalah. Gak masalah. Kadang orang sekarang itu ngetrenan aja tato. Oh, ada saya punya teman tuh banyak tato, mata satu. Ikan bungul deh. Kenapa Beb? Tato mata satu itu apa? Beb, yang umpat di kawan. Tahu lah Bian? Apa itu mata? Itu namanya simbol. Simbol apa? Simbol orang penyembah setan, penyembah iblis. Itu segitiga ada mata satu. Jadi orang sekarang, anak muda-muda sekarang itu cuma ikuti ngetren orang Barat, orang Amerika, orang Yahudi, orang Nasrani, tapi tidak tahu maksudnya. Ini bungol ngaranya. Lebih parah lagi orang Kota Bangun. Orang tato bunga mawar. Mana akarnya? Ini Beb. Keleknya itu. Insyaallah. Ada lagi tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah penyembelihan ayam tadi. Kan ibu-ibu sering beli ayam-ayam di pasar yang sudah disembelih. Bagaimana cara kita melihat penyembelihan orang itu tadi bagus enggak, atau bagaimana supaya hati kita tidak ragu untuk membeli ayam tadi? Kalau di sekitar kita itu jelas, insya Allah semua rata-rata yang menyembelih adalah orang Islam. Jadi nggak usah was-was, nggak usah ada ragu-ragu. Tapi yang perlu kalian pilih dan pian lihati ketika pian nukar tadi, pegang kepalanya tuh. Terputus nggak itu jalan nafas dan jalan makanan? Dilihat aja, kan kelihatan aja itu Bu. Oh kelihatan, berarti sah-sah saja. Gimana Beb? Nanti sembahyang Muslim lah? Enggak, karena kita mayoritas Muslim, maka insya Allah 99% maka sesembelihannya hukumnya sah. Kadang ada juga saudara, namanya orang nyembelih banyak itu lempar ke tempat. Kadang saya sering juga ngelihat ayam itu putus tenggorokan saja, jalan makanan, jalan nafasnya belum putus. Gimana itu? Nggak sah, jangan dibeli. Cari yang lain, walaupun satu penjual nggak apa-apa. Bukan satu nggak sah, kemudian yang lain nggak sah semuanya. Enggak.
dilihat yang memenuhi syarat itu yang sah, yang tidak memenuhi syarat itu yang tidak sah, tidak boleh ditukar, tidak boleh dimakan. Kenapa? Hukumnya bangkai. Jadi perlu kita hati-hati dalam konsumsi makanan, perlu kita juga hati-hati dalam membeli makanan, tapi juga tidak usah was-was dan terlalu khawatir. Nah, itu Bu. Tapi kepalanya sudah tidak ada lagi. Kepalanya nggak ada lagi. Ngalih nih. Kalau kepalanya nggak ada lagi. Apa Rin? Kalau kepala nggak ada Rin? Kalau berhubung kepalanya nggak ada, maka sudah. Yang penting kita tahu. Kalau kepala nggak ada, sudah jelas. Karena dia apa itu? Karena nyembelihnya itu berarti putus sudah sama kepalanya kan? Gimana? Nah, maka pasti sah. Pasti sah. Kenapa? Karena bukan hanya tenggorokan jalan nafasnya yang putus, bahkan kepalanya juga ikut putus. Nah, maka nggak apa-apa itu Bu. Maaf nih, masih bertanya lagi. Oke, silakan. Ini masalah henna kan, perempuan biasanya kalau kawinan itu kan pakai henna. Oke. Itu bagaimana hukumnya? Henna itu tidak apa-apa, maka henna itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lebih-lebih bagi orang-orang perempuan-perempuan yang mau menikah dan perempuan yang sudah menikah. Bahkan Rasulullah SAW itu pakai henna untuk mewarnain jenggot beliau. Bahkan Habib Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab itu selalu senantiasa tidak pernah kelihatan jenggot dan rambutnya putih, mesti kelihatan merah dan coklat. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat pakai henna. Jadi khusus bagi perempuan yang sudah punya suami atau yang mau nikah, maka sunnah tidak apa-apa, bahkan dianjurkan untuk pakai henna. Karena henna beda dengan pewarna-pewarna yang lain. Karena henna itu pewarnanya alami, buatan alam. Ada lagi tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Bib. Masalah sholat. Kan kita kadang-kadang sholat sunat. Atau zuhur kah, atau asar kah? Apakah lebih baik sholat sunat atau sholat qadha? Yang lebih baiknya itu, Bib. Ketika kita di masa muda dulu mucin, kita nggak sempat, bahkan kita malas, bahkan kita sering kucing-kucingan dengan orang tua kita. Ketika kita dulu disuruh untuk sholat, alhamdulillah sekarang sudah tua Bib, saya sudah belajar untuk memperbaiki diri, bahkan saya belajar untuk selalu menjaga sholat. Maka kalau kita masih ada tanggungan dulu banget, maka lebih afdol sholat wajib ketimbang melaksanakan sholat sunnah. Sama-sama sholat, kenapa nggak qadha saja? Sama-sama capek, sama-sama mengeluarkan waktu, kenapa nggak qadha saja? Sedangkan kewajiban kamu bukan sholat qabliyah ba'diyah, kewajiban kamu yaitu mengqadha sholat. Maka lebih utama, lebih afdol mengqadha sholat ketimbang sholat sunnah. Jadi sebelum sholat duhur qadha sholat, habis sholat duhur qadha sholat, sebelum sholat, habis sholat maghrib qadha sholat, habis sholat isya qadha sholat. Sampai kapan, Beb? Sampai kira-kira sudah terbayar utang pian dahulu yang ketinggalan sholat. Jadi Bib, kalau qadhanya tuh kalau misalnya zuhur tetap 4 rakaat kah? Tetap. Kalau 2 rakaat korupsi kena kayak korupsi bansos kita. Tetap. Nggih, sholat duhur diqadha asar. Apakah sholat subuh diqadha asar? Apa sholat subuhnya jadi 4 rakaat, Beb? Enggak. Jumlah bilangan sholat duhur, asar, maghrib, isya itu sesuai dengan jumlah namanya duhur, asar, maghrib, isya, sesuai dengan jumlah bilangannya.
walaupun kapanpun dia menggodok sholat. Sholat duhur, kodoknya subuh, gimana? Tetap 4 rakaat. Karena apa? Karena bukan dilihat subuhnya, tapi yang dilihat adalah sholat apa yang dia kodok. Nah, gitu. Nah, jadi duhur 4 rakaat, ini 4 rakaat, bukan 4 rakaat dengan 2 salam, tidak seperti biasa. 4 rakaat dengan 1 salam seperti sholat duhur dan seperti sholat asar normalnya seperti biasa. Jadi ibu-ibu lebih afdal mengkodok sholat emang ya daripada memperbanyak sholat sunnah. Kenapa? Pahala mengkodok sholat itu seperti nasi 1 wakul. Tawakul biar. Tawakul. Apa tempat wadah nasi yang besar itu apa ngarannya? Hah? Bakul. Bahasa Jawa juga sama bakul. Nasi 1 bakul itu pahala wajib. Nasi 1 piring pahala sunnah. Pian kalau ngambil sepiring, pian kalau ngerjakan sunnah, padahal pian punya tanggungan kewajiban seperti halnya pian ngambil nasi 1 piring tapi buang 1 bakul. Paham? Paham, Bu? Ketika pian punya tanggungan sholat, kodok sholat, tapi pian milih sholat sunnah, maka pian sama halnya ngambil nasi sepiring tapi buang 1 wakul. Kalau orang pintar enggak, milih nasi 1 bakul walaupun dia harus kehilangan nasi 1 piring. Nah, bisa dipahami Ibu? Alhamdulillah, insyaallah luar biasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan, Allah murahkan rezeki kita, Allah sukseskan kita dalam menjalani kehidupan sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Allah selalu berikan kita hidayah, Allah berikan kita inayah, Allah berikan kita kekuatan sehingga kita bisa istiqomah di dalam ibadah, di dalam hadir majlis, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah dunia dan akhirat. Al-Fatihah.